Ketiga kali saya mendengarkan sendiri dalam posisi duduk bersama gitu ya, yang tidak terlalu jauh, kurang mungkin tidak sampai 1 meter gitu, karena duduknya memang di meja kursi yang tidak terlalu besar gitu. Dan di situ saya bisa menyaksikan sendiri seperti apa gitu ya. Kesan memang Pak Prabowo yang tegas, yang lugas, yang straightforward, yang frankly, yang mungkin intonasinya yang clear seperti itu. Menurut saya itu khasnya Pak Prabowo mungkin ya, khas gitu. Lebih spontan kadang kan seperti itu. Dia tidak tedeng aling-aling, itu khas banget. Dan tentu sebagai orang yang diundang gitu ya, tanpa harus mempersoalkan apakah itu oposisi atau apapun gitu ya. Tapi yang jelas tidak mungkin saya oposisi karena saya ini aparatur sipil negara, PNS ya. Jadi tidak boleh oposisi, apalagi bukan dari partai politik gitu. Kritis mungkin iya gitu ya. 11-12 lah sama Mbak CM ya. Eh, tapi meskipun kritis kami tidak pernah menyebut binatang gitu ya. Jadi itu saja kita harus punya peradaban lah untuk tidak nyebut-nyebut binatang. Menarik bagi saya karena sebetulnya eh, memahami pemilu 2024 yang membuat kita semua tentu ya, ini pekerjaan rumah besar ya. Setelah pemilu 2024 itu so what gitu. Kita ingin ada itikat yang luar biasa untuk memperbaiki kualitas ya demokrasi kita melalui pemilu gitu ya. Pemilu dan demokrasi tidak bisa dipisahkan. Jangan hanya menerjemahkan pemilu sebagai seolah-olah itu adalah ekspresi dari demokrasi ansih. Tidak, gitu. Bahwa demokrasi itu diekspresikan dengan seberapa berkualitas, gitu ya. Kita memiliki partai politik. Antara lain seperti itu. Seberapa berkualitas kita melaksanakan pemilu, termasuk seberapa berkualitas kita memiliki sistem perwakilan kita atau wakil-wakil rakyat, baik itu yang ada di DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan selanjutnya. Seperti itu. Jadi pilar-pilar demokrasi ini yang menjadi sangat penting. Dan kita tentu belum merasakan seolah-olah final gitu ya dengan pemilu tentang dampak-dampaknya. Jadi pemilunya usai, tapi dampak-dampaknya ini kan panjang. Pemilu yang oke gitu ya, mekanismenya oke, prosesnya tidak sekedar prosedural gitu. Ini akan berakibat atau berdampak berkorelasi positif atau negatif. Kalau bagus positif gitu ya, kalau tidak baik maka negatif kan gitu terhadap pemerintahan kita, kualitas pemerintahan kita, kan itu. Secara teori seperti itu. Lah,